Iya, share screen Bapak udah kelihatan? Bapak. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya merangkum saja, eee, apa mau kasih tugas? Oh, tidak Bapak, jangan kasih tugas. Iya, makanya merangkum aja dan Bapak harapkan nanti kalian harus harus bisa di UTS-nya ya, di berkali-kali nanti Bapak coba tekankan poin-poin pentingnya sehingga nanti di UTS harusnya bisa mengerjakan. Oke, untuk yang di share screen ini kan mestinya sudah bisa ya. Kita mulai dari ide dasar, kemudian flowchart, BFD, PFD, dan PNID. Mestinya sudah paham, sudah bisa semuanya. Nah, sekarang Bapak coba tekankan lagi bahwa di dalam kalian membuat flowchart yang merupakan gambaran di sini, urutan langkah, ya, urutan langkah dalam suatu sistem proses. Ingat ya, berarti yang digambarkan adalah proses. Berarti urutannya hanya berupa kotak dari start sampai finish atau belah ketupat. Selain dari itu, berada di samping kiri ataupun kanan. Secara sistematis, sederhana, mudah dipahami, logis, dan efisien dalam membuat flowchart. Baik itu flowchart untuk proses, terutama di sini kan suatu proses, ataupun nanti kalau kalian diminta untuk membuat flowchart prosedur ataupun flowchart dalam suatu penelitian. Ya. Nah, ini yang dibuatkan atau caranya. Syarat dalam membuat flowchart ini yaitu pertama, simbol yang digunakan terminator atau oval untuk start dan finish, kemudian proses berbentuk persingkat panjang untuk langkah kerja. Dalam sistem, decision itu keputusan, bentuknya belah ketupat untuk kondisi percabangan dalam proses. Nah, untuk decision ini sendiri, boleh misalnya pertama sudah ada proses, kemudian dilanjut di bawahnya decision, keputusan. Terus di bawahnya lagi ada decision lagi, boleh seperti itu. Ya, boleh bercabang karena memang pertanyaannya berlanjut, gitu. Kemudian menggunakan panah, anak panah, alirannya jelas dan terarah. Ingat cara menggambarkannya dari kiri atas ke bawah, ya, dan berlanjut ke sebelah kanannya. Dan memang kalau misalnya ada decision biasanya menyamping ke kiri atau ke kanan, kemudian ada proses lanjutan apabila jawabannya misalnya ya atau tidak, ya, kedua-duanya tidak hanya kembali ke proses sebelumnya, tetapi mungkin ada proses lanjutan dari kedua jawaban, sehingga memakan tempat di lembar gambarnya. Nah, itu dibuatkan bagaimana alirannya itu jelas dan terarah, tidak muter-muter, sehingga mudah untuk dibaca. Kemudian dimulai dengan start, diakhiri dengan finish. Jika ada percobaan, gunakan simbol decision. Ya, jelas. Kemudian di block flow diagram, lanjutan dari flowchart, yaitu diagram yang menggambarkan unit operasi utama. Ya,
unit operasi utama, dan hubungan antar unitnya dalam bentuk blok ya, sederhana, hanya kotak. Jadi yang digambarkan adalah unit operasi utama dan saling terkait. Ya, hubungan antar unitnya bagaimana, saling terkait. Kemudian syaratnya menggunakan blok untuk setiap unitnya. Kemudian aliran dengan anak panah, ada identitas unitnya, ada namanya. Ya, masih ingat kemarin ada namanya untuk bloknya itu apa proses yang dilakukan di situ. Serta di anak panah menunjukkan aliran material utama. Ingat untuk block flow sheet. Memang bloknya itu semakin sederhana, artinya unitnya itu semakin ringkas, semakin bagus, tetapi ceritanya juga semakin panjang, semakin banyak untuk menceritakan dalam satu blok unit tadi itu. Ya. Jadi perkirakan sejauh mana kesederhanaan dari gambarnya. Terlalu sederhana juga nggak bagus. Ya. Terlalu lengkap nanti mirip dengan PFD nantinya. Walaupun tidak salah, semuanya nggak salah. Dan keduanya memerlukan kehati-hatian dalam membuat penjelasan. Jadi ini persyaratan dalam membuat BFD serta flowchart. Oke, lanjut dengan kriteria block flow diagram. Kriteria yang baik yaitu pertama sederhana dan mudah dipahami. Tadi kan Bapak bilang semakin sederhana semakin bagus, tetapi ceritanya harus semakin lengkap. Karena orang yang membacanya menjadi masih semakin ngawang, semakin banyak pertanyaan di situ. Ya, cuma bilang kotak apa proses. Ya prosesnya apa? Wah panjang harus diceritakan semua. Tapi kalau dibuatkan prosesnya tadi itu misalnya ada gambar lanjutan ataupun lebih didetailkan prosesnya apa saja, maka ceritanya juga bisa menjadi lebih pendek. Kemudian simbolnya harus konsisten, ya, kotaknya. Kemudian menambil informasi yang esensi saja, yang penting-penting. Aliran prosesnya, logis dan berurutan. Oke, sebelum Bapak lanjut, ada pertanyaan untuk mengingatkan kembali. Soalnya nanti kalau UTS ditanya ini dan nggak bisa, nah gimana tuh? Masih jelas ya? Masih Jelas, keingat? Pak. Masih, Bapak. Ya. Dan yang berikutnya setelah BFD yaitu PFD-nya. Di sini juga menggambarkan aliran utama bahan dan energi. Menggambarkan ada aliran utama bahan, energi dalam satu sistem proses. Sehingga nanti akan muncul selain dari unit operasi utama, ada kondisi prosesnya, suhu, tekanan, laju alir, paling tidak 3 hal ini ya yang dimunculkan. Ya, terutama di gambar panahnya. Syaratnya simbol harus standar untuk di PFD. Standar dalam ini walaupun misalnya setiap aplikasi yang digunakan bisa jadi tidak sama persis, ya tidak sama persis, tetapi mendekati sama, ya.
Jadi simbol tangki, simbol reaktor dan sebagainya itu mirip-mirip aja. Itu nggak apa-apa, itu, standar. Tapi kalau beda, peralatannya atau unitnya itu sedikit dimodifikasi sehingga membuat simbol gambarnya pun, terpaksa harus dibedakan karena memang metodologi atau prosesnya sedikit beda dengan peralatan aslinya misalnya. Ya silakan dibuatkan, tetapi ditambahkan keterangan di gambar di bawahnya, ya. Dalam keterangan itu menjelaskan, bagaimana, eee, apa simbol ini maksudnya, gitu ya. Kemudian menampilkan unit operasi utama, jelas di situ, menunjukkan aliran material dengan panah, ada aliran materialnya, tadi yang di atas ini, ya, laju alirnya berapa, ya biasanya kan laju alir ya, kalaupun ada suhu dan tekanan ditambahkan, minimal ada laju alir, ya kan. Tapi biasanya kalau dia udah PFD, itu suhu tekanan itu biasanya ditanyakan, ya, karena di situ dipanaskan, ya berapa, karena mereka kan kebayang dengan jumlah laju alir sekian banyak, dengan suhu yang diminta sekian tinggi, maka unit berikutnya ini benar nggak, ya. Jangan sampai ini kan besar, yang diproses, jangan sampai nanti, apa namanya, unit berikutnya itu terlalu kecil dayanya atau kapasitasnya, gitu. Kemudian menyertakan parameter proses yang penting, serta belum atau tidak menampilkan detail dari perpipaan atau instrumentasi. Detail. Nah, kalau yang utama, ya kan, boleh yang utama, tapi biasanya nggak detail, ya, hanya menyebutkan bahwa nanti di situ ada pengendalian. Kemudian ada pelabelan, identifikasi, serta ada tabel daftar aliran ataupun keterangan di bawahnya. Nah, ini untuk membuat PFD-nya. Walaupun sebenarnya kemarin masih masih ada beberapa hal, metode, cara membuat gambar PFD yang benar, ya. Ada latihan-latihannya di situ sebenarnya. Karena ada beberapa gambar itu boleh sih digambarkan seperti itu, tetapi menjadi tidak baik karena ribet di dalamnya. Nah, harus diringkas, harus dirapihkan, harus dibuat yang sistematis, ya. Apa namanya, latihan soalnya kemarin sudah ada sih, tapi butuh waktu memang untuk satu menjelaskan dan yang kedua untuk mengerjakannya. Ya, di antaranya yaitu membuat tabel daftar aliran, bagaimana membuatnya dan apa yang harus dibuat, ya. Kegiatan yang seperti apa yang terpaksa harus dibuatkan tabel aliran. Oke, untuk PFD ini ada pertanyaan, masih bisa? Masih kebayang ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Dan yang terakhir yaitu PNID. Detail perpipaan, instrumentasi, kontrol atau pengendalian, dan hubungan antara komponen dalam sistem proses industri. Nah, ini sudah lengkap sekali semuanya. Jadi terlihat perbedaan antara flowchart, BFD, PFD, dan PNID. Sehingga nanti kalau ditanya, ya, apa perbedaan masing-masingnya, ya kalian harus bisa menjawabnya. Ya. Apa perbedaan dari keempatnya itu, bentuk gambarnya seperti apa. Kalau ada
tambahan kata-kata flow sheet, itu di mana letak perbedaannya. Nah, syarat untuk membuat PNID, simbolnya standar, pasti sama dengan yang PFD, menampilkan semua komponen perpipaan dan instrumentasi, semua, jadi detail. Kalau ini tidak, ya yang PFD tidak, yang PNID lengkap semua. Menunjukkan jenis aliran dan koneksi antar peralatan. Jenis alirannya, ya, termasuk juga kondisi operasinya. Ini, ya, aliran material dan sebagainya ini lengkap. Kemudian menandai setiap komponen dengan kode identifikasi yang unik. Masih ingat kemarin ya? Identifikasi mulai dari T101, TT dan sebagainya. Ya, TT berapa itu ada kode uniknya untuk apa namanya? Menandai setiap komponen. Kemudian sistem kendali dan instrumentasinya lengkap. Dan sebenarnya ada simbol keselamatan dan proteksi. Tapi memang untuk menggambarkan ini, kalian harus mengetahui masalah safety dan juga masalah proses di unit tersebut secara lebih detail, kenapa-kenapanya. Sehingga untuk membuat sistem ataupun proses menjadi lebih tinggi tingkat keselamatan, itu tidak hanya sekedar digambar, tapi ada penjelasan yang mendetail, nah itu agak panjang. Ya. Kalian harus memahami dulu ilmu dari peralatan tersebut, ilmu dari unitnya, prosesnya. Ya. Jadi kayak kemarin distilasi, kenapa dari boiler, kenapa dari flux, kenapa kondensornya seperti itu di atas dan sebagainya. Ya. Jadi semuanya itu ada alasannya. Kemudian juga kenapa pakai yang distilasinya itu yang plate, kenapa bukan yang apa namanya, yang pakai bubble cap atau packing pack kalom dan sebagainya. Nah, kemarin ingin melepas atau mengambil etanolnya, tetapi etanolnya itu berada di dalam campuran, tidak hanya dengan air, tapi dengan zat-zat yang lain yang masih banyak lagi. Nah, kenyataannya seperti itu. Ya. Zat-zat yang lain yang tidak diinginkan itu bagaimana untuk memisahkannya. Yang praksis tidak semudah itu untuk melepaskannya. Tapi ya tadi, butuh kesabaran bagi kalian untuk mempelajarinya. Nah, serta ada daftar line atau aliran, serta spesifikasi dari pipa. Nah, ini panjang lagi juga ceritanya untuk perpipaan, penomoran dan sebagainya dari pipa, kemudian spesifikasi, diameter, material, itu ada mata kuliahnya sendiri untuk perpipaan. Jadi nanti tidak semuanya kalian peroleh saat ini, tapi paling tidak untuk kedepannya kalian harus lebih kuasain lagi atau belajar lebih banyak lagi untuk menambah informasi tentang ini tadi, ya, pengendalian, tentang safety dari peralatan, kemudian kondisi proses, perpipaan, dan sebagainya. Itu ceritanya untuk gambar sistem proses. Ada pertanyaan atau sudah dipahami?
Nanti jangan lupa bagaimana cara menggambarkan, apa namanya, pengendalian yang kemarin, ya. Buletan yang tulisan apa yang harus ada di situ. Kalau di situ salah, udah pasti akan salah semuanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk PNID itu, untuk kita itu yang nomor 6 sama 7 tuh belum belum apa ya, belum perlu disertain ya, Pak, atau gimana? ya untuk menggambarkan PNED harus memang. Gimana maksudnya? Ya ya seharusnya emang ada, tapi kata Bapak tadi itu nanti ada, apa ya, matkul tersendirinya gitu. Jadi nanti kita itu harus sampai nomor 6 sama 7 gitu, Pak, atau bagaimana? Nanti itu kapan? Mis waktu UTS atau UTS. ya itu, Pak. Iya. Ya kalau untuk yang sesungguhnya kan harus bisa ya. Nah Iya, yang Pak. yang diujikan nanti ya yang sesuai kemampuan kalian aja, nggak akan dikasih yang di atas kemampuan kalian. Mestinya bisa, ya. Cuman mungkin kadang-kadang gini, pertanyaan itu kalian bayangkan sesuatu yang sulit, jadi ekspektasi kalian tinggi, padahal sebenarnya bukan itu yang ditanyakan. Itu aja, hati-hati. Oh iya, baik, Pak, terima kasih, Pak. Yang lainnya gimana? Oke? Biasanya rame di kelas. Di sini pada ini, Oke, Pak. sudah oke. Sudah pada mudik itu? Udah, Pak. Udah ada yang mudik, Pak. Ini pada di rumah atau lagi main di luar? Di kos, Pak. Di rumah. Oh, ada di rumah, masih di kos, belum pulang? Saya nggak pulang, Pak. Aduh, kesiannya. Jauh apa? Kenapa, Pak? Jauh rumahnya? Jauh, Pak. Oh, luar pulau? Iya, Pak. Oh, ya ya mudah-mudahan nanti melihat suasana Ciwaruga di hari lebaran ya. Nggak usah nangis tapi. Pak, maaf izin bertanya lagi, Pak. Heeh. Nanti itu UTS tuh setiap orang wajib membawa laptop berarti ya, Pak? Enggak enggak boleh bawa laptop. Jadinya seperti gimana, Pak? Ya seperti biasa nanti yang sudah dilakukan itu, gampang kok. Waduh, bawa laptop Enggak atau enggak, Pak? Jadi berarti, Pak? nggak ada laptop, nggak ada HP yang digunakan untuk mengerjakannya. Mmm, baik, Pak, Karena itu juga yang dilakukan oleh orang yang bisa membaca dan membuat gambar proses pada saat di proyek-proyek, gitu. Jadi udah nggak pegang laptop lagi. Makanya Bapak carikan juga ini, seharusnya seharusnya sebagai seorang teknik kimia itu seorang teknik kimia itu apa yang menjadi kewajiban di dalam melihat gambar sistem prosesnya.
Nah, kira-kira misalnya seperti ini. Kalian menggambarkan kayak tadi kan, pengendaliannya di mana. Ingat kemarin dalam menggambarkan ini, yang dikendalikan apa, yang mengendalikan apa. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak tampilkan gambar seperti ini, tambahkan pengendaliannya. Gitu ya. Di mana letaknya pengendalian, apa yang dikendalikan, kenapa. Nah, itu yang biasanya kita perdebatkan saat presentasi di proyek. Ya, hal seperti itu. Gitu. Pak, maaf izin bertanya, ini ada yang bertanya di kolom komentar, mengenai penomoran untuk TI, TC, dan lainnya, itu tuh sama untuk TI dan TC atau berbeda, Pak, sesuai alirannya? Maksudnya berbeda. Maksudnya sama dan berbedanya gimana? Ini Pak, maksudnya sama tuh, untuk misalnya TI-nya tuh 101, nah TC-nya juga 101 atau beda, Pak? Oh, di situ maksudnya. Ya. Ah, kalau dicontoh kemarin gimana? Pada umumnya untuk satu rangkaian, ya, untuk satu rangkaian pengendalian, rangkaian pengendalian itu berarti kan mulai dari TI, TT, TC, dan TCV, ya kan? Atau TT, TC, TCV, ya, itu penomorannya sama. Itu kan satu rangkaian pengendalian ya. Maksudnya satu rangkaian pengendalian. Nah, ini satu rangkaian pengendalian. Ya. Jadi TT, TC, dan FCV, ya, ini nomornya sama, 101, ini satunya sebelah kanan nggak kelihatan. Ya, 101, ini juga sama 101. Itu ya, lebih lebih ini nggak lebih jelas lagi nggak ya? Jadi untuk satu unit ini nomornya sama. Terus misalnya istilah di atas ini dibuatkan pengendalian ini berarti 102. Tapi semuanya sama, TT-nya 102, TC 102, berarti merupakan satu kelompok untuk pengendalian di daerah sini. Gitu.
Izin izin bertanya, berarti untuk misalkan yang di daerah itu reboiler itu, penomorannya itu untuk pengendaliannya 101 untuk TT dan juga TC juga 101, seperti itu, Pak? Iya, heeh, Berarti FCP-nya juga 101? heeh, betul. Oh, Nah, nanti di daerah disilat kan jadi 102 di TT-nya, TC-nya adalah 102 gitu, karena berbeda unit kan, berbeda yang dikendalikan. oh iya baik, Pak, terima kasih, Pak. Gitu. Berarti udah pada bisa ya memahami ini. Kemudian simbol-simbol perlu diingat, ya, terutama yang umum ya, yang kemarin kita sudah gunakan itu yang paling sering digunakan di apa gambar-gambar. Ya, untuk yang kurang umum ya mungkin agak sedikit lupa, oke nggak apa-apa, tapi yang umum ya macam valve itu kan umum ya. Kemudian reaktor, tangki, pompa itu kan yang umum pasti ada. Ya. Itu paling tidak hafal itu di gambar-gambar yang umum. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa Bapak akhiri. Atau kalau nggak tugas lagi. Udah ya, nggak ada pertanyaan. Udah mantep nih, udah bisa, udah yakin bisa. Karena nanti ingat nggak ada, usahakan nggak ada apa namanya remed. Pak, nanti harus ada penomoran pipa nggak, Pak, yang harus dibikin tabel itu? Ada dong. Oh iya, baik, Pak.
kita juga harus hafal kayak jenis-jenis jenis semuanya, Pak, atau gimana kan banyak ya, Pak. Kita harus menghafal atau gimana, Pak? Secara sebagai seorang teknik memang harus hafal. Paling tidak yang sering muncul, yang sering digunakan. Pak, terima kasih. Oke, yang lainnya udah dipahami? Sudah, Pak. Oke, mungkin bisa Bapak akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan bisa. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Bapak. Selamat Eh, Hari Idul Fitri. Izin, Pak. Izin, Pak. Minal aizin. Setelah UTS sama Bapak lagi. nah,